Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode memulai kehidupan baru. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar dan Aryo Saloko mencari budak Pungkuran tetapi tidak diketemukan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Aryo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi badannya sudah bertambah letih. Meskipun demikian, Aryo masih belum mau untuk beristirahat. Karena itu, kembali mereka berjalan menyusur hutan yang tidak begitu lebat. Meskipun perlahan-lahan, namun mereka setapak demi setapak tetap maju. Ketika matahari sudah mencapai ujung pepohonan, hutan yang ditempuh itu sudah semakin menipis. Sejenak kemudian tuntaslah hutan itu. Maiso Jenar dan Aryo Saloko segera menempuh padang rumput yang tidak begitu luas untuk segera sampai ke daerah yang didiami orang. Disinilah mereka beristirahat. Orang-orang yang membangun daerah itu menjadi pedesaan ternyata adalah orang-orang yang ramah dan baik hati, yang menerima Maiso Jenar dan Aryo Saloko sebagai seorang perantau beserta anaknya dengan senang hati. Meskipun demikian, Maiso Jenar tidak dapat untuk seterusnya menetap di tempat itu, sebab menurut pertimbangannya tempat itu masih terlalu dekat dengan Banyu Biru. Karena itu, ketika ia beserta Aryo telah beristirahat satu malam, mereka minta izin kepada penduduk desa itu untuk segera meneruskan perjalanan. Terpaksa Maiso Jenar membohongi orang-orang desa itu dengan mengatakan arah yang bertentangan dengan arah yang sebenarnya yang hendak ditempuh, untuk menghindari orang-orang yang mencari mereka kalau-kalau menanyakan kepada penduduk apabila mereka sampai di tempat itu. Pada hari berikutnya, Maiso Jenar sampai pula pada sebuah desa yang lain. Penduduk desa ini terdiri dari orang-orang yang baik hati dan ramah pula. Mereka menerima Maiso Jenar dengan senang hati, serta dengan gembira mereka menerima Maiso Jenar sebagai warga baru di desa itu. Di daerah ini, Maiso Jenar merasa bahwa keamanan Aryo telah dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia pun menyatakan diri sebagai keluarga baru, serta dengan bekerja keras, ia pun segera membangun perumahan, serta menebas hutan untuk tanah pertanian, bagaimana dilakukan oleh setiap pendatang. Di tempat kediamannya yang baru itu, Maiso Jenar dianggap tidak lebih dari seorang petani biasa. Seorang yang seperti kebanyakan penduduk di desa itu, yang datang untuk sekedar dapat memperbaiki nasibnya dengan mengolah tanah yang sedikit lebih subur dibanding daerah mereka semula. Demikianlah Maiso Jenar dan Aryo Saloko telah memulai dengan suatu penghidupan baru sebagai seorang petani yang bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Setiap pagi mereka pergi ke ladang, menggarap tanah seperti yang dikerjakan oleh orang lain pula. Tetapi di samping itu, yang tak seorang pun mengetahuinya adalah di dalam setiap kesempatan, terutama apabila matahari telah terbenam,
Maisajenar dengan tekunnya menuntun Arya dalam berbagai ilmu. Tidak saja olah kanuragan, tetapi juga tata pergaulan, kesusastraan, dan sebagainya. Lebih dari itu, Maisajenar juga selalu memberi petunjuk-petunjuk tentang keluhuran budi dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Juga sedikit mengenai ilmu keprajuritan dan siasat. Sedikit demi sedikit, namun pasti, Arya setiap saat tumbuh menjadi seorang pemuda yang perkasa, serta memiliki berbagai macam pengetahuan. Sementara itu terjadilah berbagai perubahan di Banyu Biru. Pada malam Arya dilarikan oleh Maisajenar, Wonomerto telah mengutus beberapa orang untuk minta perlindungan kepada Ki Ageng Lembusura. Ketika utusan Wonomerto sampai di Pamingit, Lembusura justru baru berada di Banyu Biru, sehingga utusan itu terpaksa menunggu untuk beberapa lama. Baru beberapa saat kemudian Ki Ageng Lembusura dengan tergesa-gesa datang kembali. Tentu saja ia sama sekali tidak mengatakan bahwa ia baru datang dari Banyu Biru. Mendengar permintaan utusan Wonomerto itu, hati Lembusura menjadi gembira sekali. Tanpa berpikir lagi, segera ia menyanggupinya. Pada saat itu pula Ki Ageng Lembusura segera mengumpulkan pasukannya, pasukan murni dari Pamingit, yang dianggapnya pilihan serta dapat dipercaya. Ia sendiri kemudian berangkat memimpin orang-orangnya untuk melindungi perdikan Banyu Biru. Tetapi ketika pasukan itu sampai, keadaan telah reda. Para penyerang telah menarik diri. Dalam pertemuan yang diadakan oleh Lembusura dengan para pemimpin Banyu Biru, karena kelincahan Lembusura maka dicapai suatu persetujuan bahwa selama Gajah Suro belum kembali serta Arya Saloka belum diketemukan, Banyu Biru langsung berada di bawah pemerintahan Lembusura di Pamingit. Tetapi untuk kelancaran tata pemerintahan, Lembusura diberi wewenang untuk menempatkan beberapa orangnya di Banyu Biru. Inilah titik permulaan dari kemunduran secara menyeluruh bagi Banyu Biru. Sebenarnya perjanjian perlindungan itu tidak menyenangkan hati beberapa orang di antara pemimpin Banyu Biru. Wonomerto sendiri akhirnya menyesal pula. Apalagi pemuda-pemuda yang mempunyai cita-cita buat masa depannya, yaitu Bantaran dan Panjawi. Untuk sementara mereka tidak berbuat apa-apa, sebab mereka tahu bahwa bagaimanapun Lembusura adalah seorang yang perkasa, yang memiliki ilmu seperti yang dimiliki oleh kakaknya, meskipun dalam tingkatan yang lebih rendah. Dalam pada itu, diam-diam Lembusura selalu berusaha untuk menemukan Arya. Kepada orang-orang Banyu Biru, ia memerintahkan mencari anak itu sebagai pewaris tanah perdikan, sedang kepada orang-orangnya yang dipercaya, diperintahkannya untuk menemukan Arya dan membunuhnya. Sebab selama ini, anak itu masih hidup, rasa-rasanya masih saja ada duri di dalam dagingnya. Karena apabila tiba-tiba Arya muncul, maka akan terjadilah suatu perjuangan yang lebih berat lagi. Apalagi Arya membawa tanda kebesaran Banyu Biru, yaitu tombak pendek yang bernama Kyai Banca, sebuah pusaka yang menjadi kebanggaan Gajah Suro. Itulah sebabnya ia bekerja mati-matian untuk membinasakannya. Di samping Arya Saloka, masih ada pula hal-hal yang sangat merisaukan Ki Ageng Lembusura, yaitu pusaka-pusaka Kyai Nagasastra dan Kyai Sabu Inten. Ia sadar sepenuhnya apabila pada suatu saat
ada kemungkinan ia berhadapan dengan sekutu-sekutunya, tokoh-tokoh golongan hitam, sebagai lawan yang akan saling membinasakan. Pertolongan ayahnya Ki Ageng Surodipoyono belum tentu dapat diharapkan, apalagi kalau ayahnya itu mengetahui bagaimana ia telah menyingkirkan kakaknya Ki Ageng Gajah Soro. Karena itu usahanya yang pertama adalah memperkuat diri. Ia selalu berusaha memperbesar pasukannya dengan biaya yang besar, tanpa mempedulikan tata penghidupan rakyat yang menjadi semakin sempit. Cita-citanya tidak hanya menguasai seluruh daerah perdikan yang dulu berada di bawah pemerintahan ayahnya, tetapi kelak bila ia berhasil mendapat Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten, maka kekuatan itu sangat diperlukan. Dengan kedua pusaka itu, ia akan mempunyai kemungkinan terbesar menerima wahyu keprabon. Dengan demikian ia akan dengan mudahnya dapat menghancurkan kekuatan Demak. Tapi meskipun demikian, ia masih selalu berusaha bahwa tokoh-tokoh golongan hitam akan dapat dijadikan landasan kekuatan pula, sesuai dengan kepercayaan mereka bahwa barang siapa yang telah memiliki kedua keris pusaka itu akan dianggap sebagai pemimpin mereka. Itulah sebabnya maka Lembu Suro selalu banyak memberikan keleluasaan bergerak kepada sekutu-sekutunya di daerahnya sendiri serta daerah perlindungannya. Di samping itu, Lembu Suro juga selalu berusaha mencari Aryo Saloko, sekaligus memerintahkan untuk mendapatkan keterangan mengenai Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten. Sementara itu, waktu berjalan terus tanpa henti-hentinya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Maka semakin dekatlah waktu yang akan diselenggarakan tokoh-tokoh hitam untuk mendapatkan seorang yang dapat menjadi pemimpin mereka. Tetapi rasanya nafsu mereka sudah jauh berkurang sejak mereka mengetahui dengan pasti bahwa keris-keris pusaka yang mereka harapkan telah lenyap serta jatuh ke tangan seseorang yang tak dikenal. Demikianlah akhirnya bulan terakhir itu datang juga. Pada saat itu Maiso Jenar kemudian bersedia pula untuk menyaksikan pertemuan itu, meskipun ia sadar bahwa untuk melihatnya pasti akan sangat sulit. Karena itu ia harus berangkat beberapa hari sebelum purnama naik untuk mendapatkan keterangan di mana pertemuan itu berlangsung. Menurut keterangan yang pernah didengar Maiso Jenar, dalam pertemuan itu Uling Putih dan Uling Kuning akan bertindak sebagai tuan rumah. Karena itu menurut perkiraan Maiso Jenar, pertemuan itu akan dilangsungkan di sekitar daerah Rowo Pening. Maiso Jenar juga pernah mendapat petunjuk tentang seorang uling itu, yaitu di dalam rimba di ujung rawa yang menjorok ke utara. Maiso Jenar semula mengharap bahwa menyaksikan pertemuan itu ia akan dapat mengukur kekuatan tokoh-tokoh golongan hitam. Tetapi sebenarnya sekarang tanpa menyaksikan pun ia sudah mendapat gambaran jelas tentang kekuatan mereka, bahkan tentang orang-orang angkatan tua yang berdiri di belakang mereka. Tapi bagaimanapun Maiso Jenar tetap berkeinginan menyaksikan pertemuan itu. Setelah mendekati waktu yang ditentukan, Maiso Jenar pun segera mempersiapkan diri. Sebenarnya yang agak memusingkan kepalanya adalah Aryo Saloko. Ia sebenarnya agak keberatan untuk meninggalkan anak itu, tetapi sebaliknya membawa Aryo adalah sangat berbahaya pula. Tetapi akhirnya Maiso Jenar menganggap bahwa lebih aman bagi Aryo serta lebih ringan pula tanggung jawabnya apabila Aryo ditinggal saja di rumah dengan pesan
agar anak itu tidak membahayakan dirinya sendiri. Sebaiknya selama Maisojina pergi, ia tidak usah pergi keluar rumah untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan